Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian nih? Kangen nggak suara sama gue? Kangen kan? Apalagi gue jarang-jarang banget opening gitu kan. Ya, kali ini gue tuh bakal ngebawain anime gitu kan. Atau apa, Bang Tra tuh bakal bawain anime ya kan. Yang berjudul Aku Jiki Reijo Tokyo Ketsu Kohasko. Ya, ceritanya tuh tentang Melvire ya. Putri bangsawan yang dicap wanita rakus bro, karena hobinya makan dan makan daging monster. Ya, demi mencegah kelaparan di wilayahnya. Dan di saat bangsawan lagi sibuk jaga IMAX, nih Melvi itu malah makan monster gitu loh ya. Lalu di sini juga ada satu pangeran. Ya, agak pangeran ya, adipati berdarah nih julukannya ya kan. Dan satunya suka makan monster, satunya juga suka membantai monster. Jadi gimana? Apakah cocok gitu kan? Ya, nggak tahu cocok apa enggak, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita ucapkan bersama. Jangan lupa buat parkir ya, di like dan di subscribe, oke, biar admin semangat. Bye bye. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Wala cici. Mantap. Oke, karena opening udah diisi sama dia, gue yang isi-isinya. Oke, lanjut aja gitu kan. Yang di sini kita tuh dilihatin nih sama cewek yang sedang makan gitu kan. Dan ada seseorang juga, "Neng, boleh kali minta makanannya?" Ya, saat dimakan, dia tuh dagingnya tuh merasa kayak, enak banget nih daging apaan gitu, Neng." Ya, ternyata ini tuh adalah daging monster ya kan, yang membuat astaga daging blonde, monster. Dan kenalin, ini cewek adalah Melvire. Panggil aja Melvi, Bro. Ya, dia tuh dijuluki putri nan rakus karena sering makan monster. Ya, di dunia ini tuh makan monster tuh adalah hal yang tabu, oke? Dan lalu dilihatnya juga nih sebuah pesta di mana nih pesta tuh buat menjalin relasi dan juga cari jodoh. Gue yang jago cari jodoh ya, nanti dah. Tapi karena Melvire tuh juga suka makan monster dan dianggap aneh itu. Jadi dia tuh dijauhi bro ya sama semua orang. Melvi bahkan juga menjauh nih dari kerumunan. Dia tuh ingin mencari jodoh, tapi yang tidak kenal dirinya agar aman-aman baik gitu bro ya. Kenapa udah gitu bang? Kenapa gitu? Ya karena di dunia ini tuh nggak ada bro yang makan monster, karena makan monster tuh hal yang tabu. Dan hanya Melvi dan juga ibunya saja nih yang makan. Karena mau menghilangkan kelaparan di wilayahnya. Kembali ke cerita, tiba-tiba ada air nih monster Black Horror yang masuk dan nyerang semua orang. Ya, Melveri itu mau membantu kedua orang lansia ini ya dengan memancing monster itu ke arahnya. Dan saat Melveri nganggep kalau dirinya akan udah tiada di dunia ini, Pedang pertama, Santorio. Ini enggak anime itu gak sih bang? Beda, beda. dan kenalin nih cowok tuh namanya tuh Aristide. Susah banget. Aristide. Panggil aja Aris. Oke? Kita panggil aja Aris. Ya, Aris sendiri tuh punya julukan lain, yaitu adalah Adipati Berdarah gitu, Bro ya. Dari julukannya kayaknya aku udah tahu gimana dah ini dah. Ya, Aris tuh tanya, "Apakah kau takut wahai nona muda?" Ya, di mata Melvi nih orang tuh bukan nakutin tapi malah keren gitu. Melvi pun berterima kasih dan nyuruh Aris buat mencuci mulutnya dan wajah. Karena Aris tuh terkena darah monster. Apalagi monsternya tuh lagi nguamuk gitu. Ya bisa aja monster tuh mengandung racun magis gitu bro ya. Ya Aris juga terkejut. Kok nih orang tuh tahu banyak gitu bro tentang monster. Langsung dah tuh. "Namanya siapa neng? Boleh kali nih pak minta nomornya 08 berapa?" Melvi pun memperkenalkan namanya dan tentu aja Ares pun tersenyum ya kan. Ya, dia juga tahu bro ya Melvi itu siapa. "Oh, jadi elo yang suka makan monster? Wih, makan." "Oh, gak gitu, gak gitu." Lanjut. Ya, Ares pun langsung ngajak Melvi buat ke perkemahan Galbert. Ya, buat membersihkan dirinya dulu. Di jalan, Ares tuh juga tanya, apakah daging monster tuh enak gitu dimakan. Ya, Melvi jawab, enak banget kok. Tapi kalau diolah dengan benar ya. Dan monsternya tuh tidak sedang ngamuk gitu bro. Oh, Aris juga bilang, "Oh, kayak sapi berarti dagingnya ya?" Ya, tanggapan Aris itu membuat Melvi terkejut karena baru ini, Bro, orang lain tuh tidak menghinanya gitu. Makanya Aris juga minta buat mencoba daging monster yang dibuat sama Melvi. Dan singkat saja di perkemahan, mereka berdua juga disambut nih sama orang yang namanya itu adalah Chaos. Chaos malam ini ku merasa sepi. Dangdut aja dangdut. Udahlah, jangan dilanjut. Kepukul juga lama-lama. Chaos pun disuruh nih buat nyiapin baju buat Neng Melvi. Dan Aris sama Melvi akan membersihkan diri dulu di dalam kemah. Ya di ruang senjata lebih tepatnya.
Bang Aris pun buka bajunya, ngebuat Melvi memerah dong dan muji otot-otot Aris. Bahkan muji Aris saat memotong monster tadi gitu bro ya. Abang kakui ya, lama-lama jadi bega nih. Bahkan Aris tuh juga bilang kalau pekerjaannya tuh memang monster-monster gitu. Jadi serahkan saja padanya gitu. Langsung sadar nih bocah dan itu tuh sangat malu-maluin sekali. Bahkan semua orang juga malu gitu kan. Ini kayaknya udah harus satu rumah dah bang ya. 何がどうして淑女の前で裸におなりに正常に見せるものではありません Dan singkat saja saat udah bersihin diri mereka nih juga terkejut gitu bro ya. Kok bisa cewek ngelihat kepala monster tuh enggak pingsan malah senyum-senyum gitu. Ya namanya juga Putri Rakusnan Sate. Malah gue tambahin. Nah ya namanya itu juga Putri Rakus gitu kan. Apalagi Aris juga yang sangat memegang gitu kan. Berdemik. Pada akhirnya Melvi pun diantar ke kereta buat kembali ke wilayah mereka. Ya, di sini Aris juga bilang kalau dia tuh akan membawa oleh-oleh yaitu adalah Royal Modelo. Royal Madul apalah namanya intinya royal gitulah ya. Melvi bilang kalau bisa ditangkap hidup itu akan lebih enak. Ya tentu aja Aris tuh boleh ya kan. Lagian ini tuh juga tantangan gitu ya, memburu monster tapi tidak harus membunuhnya. Ya sebelum pisah Melvi juga ngasih daging skakbit kering buat camilan. Ya Aris pun langsung memakannya. Chaos malah protes, "Boy, buang kagak tuh buang. Berisik amat nih makan." Ya mereka berdua tuh malah suka nih daging gitu kan. Dan Melvi yang mendengar itu kayak berubah dam. Yang kayak ada yang mendukung dirinya buat makan monster gitu bro ya. Dan juga terkejut karena pertama kalinya gitu bro ya. Ada orang yang suka makan daging monster selain dirinya dan juga ibunya. Dan nganggep kalau Aris itu sangatlah baik. Singkatnya Melvi itu udah sampai nih di wilayahnya. Wilayahnya apa ya? Ininya wilayahnya salju ya. Gue lupa rek ya. Tapi ayahnya tuh juga udah nunggu ayah nih di gerbang dan tanya ke Melvi, kenapa kau malah memilih adipati berdarah? Cari jodoh, tapi nggak adipati juga, Neng, gitu kan? Yang biasanya bahagia ini malah tantrum gitu. Ya Melvi yang baru nangkep kalau dirinya tuh dilamar sama Babang Aris, ya udah merah dah tuh pipinya. Dan lanjut ke 10 hari kemudian Aris tuh bertemu nih dengan calon raja yang dimana dia tuh kakaknya sendiri bro ya yang bernama Maxim. Iki iso tepet poragi Maxim iki. Suwi banget dinteni ra teko-teko. Jangan menghina. Kubuang juga kau lama-lama. Lanjut. Sejak Aris diadopsi sama keluarga Gilbert, Maxim tuh yang akan nerusin keluar kerajaan dan Aris akan menjadi adipati buat nyusun pasukan. Maxim tuh juga penasaran yang dibawa sama Aris gitu bro ya. Pelit amat loh minta satu gitu. Ya Maxim juga tahu tentang Aris dan juga Melvi ya kan. Maxim bilang dah ambil aja dah timbang diembet lagian cocok udah. Ya Aris nih kayak kesel banget gitu bro ya. Bilangnya nanti gue tuh baru jaga-jaga gitu bro ya. Jur dicuekin adik sendiri gue. Di luar Aris tuh juga sedang mikirin Melvi gitu bro ya, yang terpikat sama rambut merah yang dimiliki sama Melvi. Apalagi pas melihat pertama kali bertemu gitu. Kawaii nih. Sumpah bang. Lo lama-lama agak gila. Udah lanjut dah. Gue juga berpikir begitu tapi ya udahlah lanjut dulu oke. Chaos pun datang nih buat laporan. Aris juga bilang minimal jangan ember tentang Melvi boy. Ya Aris juga akan mengasih oleh-oleh yang dijanjikan agar bisa melihat senyum Melvi kembali. Dan kembali di mana Melvi di sini tuh Aris sedang kirim pesan lewat surat sihir yang kemarin dikirim ya kan buat lamaran gitu bro ya. Kalau dirinya tuh akan datang di tanggal 18 yang ternyata itu adalah besoknya. Mantap gak? Ya, di kamar Melvi yang mengenang dirinya dengan mendiang ibunya. Yang ternyata makan monster itu bukan sekedar hobi bro ya. Di sini mereka berdua tuh udah menjadikan ini sebagai objek penelitian bro. Ya singkat cerita keesokan harinya Bangki bangun Dato Melvi dengan omelan emak-emak ya kan. Emak tiri Melvi pun dipanggil aja Melton ya kan. Halo datang juga nih Aris dengan menggunakan naga ya. Begitu juga banyak orang oke ya pasukannya Aris lah ya. Ya Melvi yang melihat itu jadi jerawat langsung dihampiri sama Aris. Halo Neng maukah kamu pergi bersamaku? Wah naga bang naganya parkir sana aja bang biar ku makan nanti. Dimakan juga. Enggak dimakan juga. Oke. Aris pun pergi nih buat menuju parkiran atau tanah kosong. Dan sedangkan si Melden nih protes, kok bisa dapat adipati yang kayak gitu kan. Melvi bilang apapun yang terjadi, dia tuh akan menerima lamaran dari Aris bro ya. Mendengarkan hal itu, Melden tuh kayak kesel dan pergi ya kan. Dan singkat saja, Melvi pun menemui kelompok Aris dan juga Babang Aris. Bahkan Aris tuh nunjukin oleh-oleh yang dijanjikan, yaitu adalah Royal Modelo.
Ah, makasih bang. Udah jangan buat dagdikduk gitu jantung gue neng. Ah, makasih bang. Udah jangan buat dagdikduk nih jantung gue neng. Bahaya copot nanti. 公爵様、ありがとうございます。おお Tak lama kemudian ayah Melvi pun juga datang dan menyambut Aris. Ya Aris juga jelasin kalau dia tuh udah tahu nih tentang rumor tentang Melvi yang nggak enak gitu. Hal itu juga Aris akan melamar Melvi. Ya, mendengar itu ayah Melvi pun juga agak tenang ya kan. Karena anaknya tuh udah dilamar gitu. Ya dipinang lah ya. Tapi nggak senang-senang amat karena ini belum fix. Oke lanjut. Ya di sini ayah Melvi pun nyuruh mereka nih buat ke fasilitas penelitian. Ya Melvi tuh juga ingin tahu apakah yang dipikirkan Aris setelah dia tahu tentang apa yang diteliti Melvi selama ini. で捕まっていればなんとか。研究棟で私がどんなことをしているのか見ていただかなければ。私がなぜ、あなたはどう思われますか？ Ya, singkat saja mereka semua pun sampai nih di fasilitas penelitian. Ya, di sini Aris pun melihat nih lingkaran sihir kuno dan tanya nih ke Melvi apakah lingkaran ini yang akan dia gunakan gitu bro ya. Melvi menjawab, iya. Tapi bukan hanya itu saja bro ya. Mereka tuh membutuhkan kendi buat menaruh energi sihir dari hewan yang mau dimakan. Ya di sini Melvi pun juga mau melihat nih Aris memotong monster lagi. Dan singkat saja mereka pun memulai memotong Royal Noodle. Ya setelah bulunya dipotong, Melvi pun ngucapin mantra buat mengambil energi sihir. Dan Aris pun memotong kepala Royal Model. Dan setelah itu Melvi pun mengambil energi sihirnya dan diberikan nih kepada kendi yang udah disiapkan. Ya melihat itu Aris pun kagum bro ya. Karena dia tuh melihat Melvi yang sangat-sangat lah cantik. Apalagi saat rambut merahnya tuh bersinar. Di sini Aris tuh juga kagum nih dengan metode ini. Melvi juga mau bilang kalau ibunya lah yang telah membuat metode ini. Karena dulu wilayahnya tuh kekeringan. Tapi tentu aja daging monster itu tetap tabu di kalangan masyarakat. Walaupun masyarakat ini selamat karena makan daging monster juga bro ya. Aris juga tanya nih, kendinya tuh mau dibuat apa? Ya Melvi menjawab, dia bisa kok nyalain api selama 2 bulan dengan energi sihir yang di dalam kendi itu. Emang tidak ada penggunaan lain gitu? Tanya Aris. Emang ada bang? Ya Aris jelasin kalau ternyata kendi ini tuh bisa dibuat untuk hal-hal yang sangat berbahaya bro ya. Yang dimana kendi ini atau energi sihir ini bisa membuat kerusakan dengan skala besar. Dan penelitian Melvi itu bukan main-main di kerajaan ini. Atau itu tuh udah dianggap dalam ranah bahaya. Ya langsung saja di sini mereka pun juga saling muji gitu kan. 惜しくないと本気で考え。そういうことなら公爵様だって、Udah bang, nilai kalian tuh 3 dari 100, dah sana pergi. Ya singkat saja Aris yang sedang ngasih makan naga pun dihampirin nih sama Melvi yang ngasih surat naga buat mencari makan di dalam hutan. Akan tetapi mereka di sini tuh juga sedang kelaparan gitu kan. Jadi ya, lama masak air unang. Yuk bang. Ya jadi mereka pun berbuat nakal untuk memasak secara sembunyi-sembunyi. Tapi bang kayaknya seru. Apa sih berisik? Kayaknya seru bang. Apa sih berisik kau? Ternyata itu adalah chaos. Ya, di sini Aris tuh kayak takut banget gitu bro ya sama chaos ini. Tapi mau gimana lagi, chaos tuh kayaknya jauh lebih kerepotan. Itu kayak mengurusi kedua anak ini. Yang pada akhirnya mereka tuh akan makan daging Royal Noodle semua. Karena mereka tuh mau tahu gitu bro. Ya gimana sih rasa daging monster? Apakah enak? Apakah enggak gitu bro ya? Ya, di sini Chaos pun mencoba untuk menjadi uji racun. Ya, mereka akan makan besok karena buat jaga-jaga agar tidak terkena racun magis. Tapi mereka tuh udah nggak sabar banget. Walah bodoh, sakit nanti hilang. Yang penting makan dulu, gas madang. Ya, pada akhirnya mereka pun juga nikmatin daging Royal Noodle ini. Dan singkat cerita, Melvin nih ngajak Aris buat ke ruangan penelitian. Yang dimana di sini Aris tuh tanya bagaimana Melvin nangkap monster. Melvin menjawab dia nangkap sendiri kok. Lagian wilayah ini tuh mereka tuh pemuja Roh Kudus. Jadi monster itu dianggap hal haram itu bro ya atau tabu. Padahal nyawa mereka tuh udah diselamatin dengan daging monster saat dimana kejadian 17 tahun lalu. Mendengar itu Aris pun tahu nih kan dan menyuruh Melvi untuk menceritakan semuanya. Lagian Aris tuh tidak akan menghentikan penelitian Melvi gitu bro ya. Dia tuh hanya ingin lebih mengenal Melvi. Aris juga tanya, apakah kau tidak takut di dekatku? Apalagi dengan julukannya yaitu adalah Adipati Berdarah. Bagaimana menurut Melvi sendiri? 私はお前のことが知りたい。
お前が俺をどう感じている。魔物をほふり続け、血にまみれ。私のことを知りたいって。 Ya, Melvi pun menjawab nih dengan penuh percaya diri. Enggak kok bang, dia nggak takut. Apalagi Melvi tuh malah muji Aris yang sedang keren banget saat mau megang pedang gitu bro ya. Ah, kayaknya kau kagak terima gitu bang ya. Ya pokoknya di sini tuh Melvi tuh muji Aris banget gitu bro ya. Dari pedangnya, matanya, rambutnya dan masih banyak lagi. Aris juga tanya, bagaimana kalau dari sudut pandang sebagai tunangan? Si Melvi malah bayangin Aris yang ngucapin selamat pagi ya. Dan juga selamat tidur. Sama satu lagi bro, yang penting Melvi tuh bisa lanjut meneliti monster. Dan dapat restu dari ayahnya juga. Ya, singkat saja Melvi pun juga khawatir tentang rakyat Aris ya kan. Masa mereka tuh punya nyonya yang suka makan monster gitu bro ya. Ya Aris jawab udah nggak apa-apa. Lagian rakyatnya tuh oke-oke aja bro ya. Ya kenapa oke? Karena mereka tuh tinggal di dekat hutan yang banyak monster. Lagian nama Galbert ini diberikan buat menghabisi para monster. Lagian kalau monsternya buruan bisa dimakan apa gak double gitu bro nikmatnya. Udah ngebunuh monster, makan monster, mana nikmatnya begitu. Dan tinggal mikirin cara gunain energi sihir yang diambil dari monster atau cairan yang dikendi tadi ya. Bagi Melvi yang terpenting itu ada penelitiannya tuh bisa diterima aja itu udah cukup bro. Ya harus juga nambahin, tenang aja selama dia di sampingnya akan dipastikan kalau Aris tuh akan melindungi Melvi bro. Ya tentu aja tawaran yang bagus dan diterima sama Melvi. Ya Melvi pun menerima lamaran dari Aris bro. Ya dimana Aris bisa berburu dan Melvi yang akan memasaknya. Lalu muncullah Saru yang bilang kalau ayahnya itu Melvi siap buat ketemuan sama Aris. Dan dia pun akan antarkan. Tapi Melvi tunggu aja di sini gitu bro. Dan singkat saja mereka pun berdua dah dipertemukan gitu bro ya. Tapi di sini ayah Melvi tuh masih ragu buat memberikan anaknya kepada Aris. Ya panas saja ragu bro ya, soalnya nih orang tuh adipati berdarah. Apalagi sama keturunan Galbert tuh nggak pernah punya anak gitu. Dia tuh keturunannya tuh dipilih atau mengadopsi anak yang sangat kuat. Karena Galbert tuh kesatria kan bro ya. Kesatria yang diutus buat ngebasmi monster. Jadi mereka tuh harus punya keturunan yang kuat. Jadi salah satunya tuh adopsi bro. Jadi bisa nentuin gitu. Oke, kekuatannya sampai mana. Alhasil Aris tuh jelasin kenapa dia tuh ingin memilih Melvi. Jadi diceritain lah itu. Pada zaman dahulu muncullah aku bertemu sama ini nih. Lanjut. Intinya udahlah diceritain pertama kan udah ya. Masa gue mau cerita lagi kan gak bagus. Oke, dan singkat saja ayahnya tuh senang banget nih mendengar cerita dari Aris. Jadi ya udah, oke bang, setuju. Ya setelah cerita ayah Melvi tuh sedikit lega dan agak tenang. Malahan udah kayak temen anjir. Ya lanjut, di sini juga dikasih tahu bahwa orang yang nyebarin rumor tentang Putri Rakus itu adalah ayah Melvi sendiri bro. Karena dia tuh tidak ingin putrinya dimanfaatkan sama orang lain. Apalagi penelitian Melvi gitu bro ya. Jadi singkat saja lamaran udah sah, Melvi juga udah siap-siap buat pindah ke wilayah Gilbert. Lalu waktu jemputan datang dan dijemput datu sama orangnya sendiri. Bahkan gombal juga nih orang. Minimal jangan di depan ayah mertua lo apa bang? Ya ayah Melvi juga ngasih pesan sama Aris buat jaga Melvi. Ya tentu aja Aris sama Melvi tuh juga langsung cabut. Tapi sebelum itu Aris tuh membakar barang Melvi yang udah gak diperlukan lagi. Emang adipati berdarah saat ini orang. Itu kalau kebakaran gimana ya bang ya? Ya ditanggung masing-masing lah ya. Kali ini mereka tuh telah meninggalkan wilayah Melvi ya kan. Ya buat menuju ke wilayah Galbert. Dan saat hari udah malam mereka tuh akan menginap ke sebuah benteng yang bernama Benteng Reader. Ya Melvi di sini malah senang bro karena mereka tuh akan berada di dalam benteng. Karena di situ tuh akan ada sungai atau hutan gitu ya. Melvi jadi bisa merasakan makan ikan. Yang pada akhirnya yang akan mereka tangkap itu adalah ikan bernama Zanaf. Ya ikan monster bro ya. Ya di sini Aris tuh juga bagi pengalamannya di mana dia tuh sempat makan monster. Tapi tidak dibuang energi sihirnya yang menyebabkan perutnya sakit dan juga pasukannya ikut sakit juga bro ya. Dan singkatnya mereka pun udah sampai nih di benteng. Ya mereka pun akan menginap selama 1 malam. Dan saat masuk ke dalam, Melvi juga bawa barang yang sangat penting-penting aja gitu bro ya. Di dalam Melvi tuh mencium bau-bau yang sangat enak bro ya. Yaitu adalah bubur gandum gitu bro ya. Tapi di sini Melvi tuh punya ide yang lebih baik. Yaitu mencampur bubur itu dengan daging royal model.
Dan kenalin, namanya ini adalah Mulan dan juga Jets, oke? Ya, Jets tuh nggak percaya, masa mau ditambahin daging monster gitu? Apa emang enak rasanya gitu? Ya, Jets tuh nggak datang bro pas pemotongan daging kemarin. Alhasil Jets pun dikasih sampel sedikit nih kan. Begitu juga Mulan ya kan yang mau ngicip. Jadi gimana? Enak? Ya, ternyata itu adalah Aris ya kan, yang kayaknya iri banget gitu melihat Melvi deket sama dua orang ini gitu. Ya, Melvi pun langsung, dah, nih makan, pesawat datang. Ya, mereka berdua tuh juga aman-aman aja karena Iris kayaknya juga senang disuapin sama Melvi. Dan singkat cerita, saat makan malam, nih gantian. Kenapa ini malah jadi suap-suapan? Kamu suapin juga gak bang? Gue masih bisa makan sendiri ya, Ge. Dan singkat saja, saat udah selesai makan, tiba-tiba mata Aris tuh juga ngeluarin cahaya emas nih bro ya. Ya itu karena energi sihir yang sangat banyak yang sedang meluap-meluap. Ya ini tuh juga terjadi nih pada ibu Melvi saat dia masih kecil. Dan itu juga lah yang membuat Melvi khawatir jika Aris tuh akan bernasib sama dengan ibunya. Bahkan saat kecil, saat ibunya tiada, semua orang ngira ibunya tuh telah keracunan monster gitu kan. Tapi di saat masih kecil, jiwa-jiwa Melvi tuh ingin buktiin gitu bro ya, kalau itu tuh bukan karena keracunan monster. Dan terbentuklah Melvi yang sudah seperti ini. Dan dia tuh terus meneliti monster dan juga lingkaran sihirnya yang dibuat ibunya, dan akan buktiin kalau omongan mereka semua tuh salah. Saat dulu Melvi masih kecil dan dia tuh tidak bisa membantu banyak sama ibunya. Tapi kali ini udah beda ya kan. Melvi tuh pasti akan membantu Haris gitu bro ya, apapun caranya. Dan singkat saja keesokan harinya ya kan, nih orang tuh bangun dan tiba-tiba ada mantel Aris yang sudah nutupin dirinya. Ya kayak biasanya nih orang tuh tertidur saat sedang membaca atau belajar. Tentu langsung dah tuh nyariin Aris dan ngebaliin mantelnya. Ya Aris menjawab, tenang aja, dia tuh nggak demam kok, jadi jangan khawatir gitu kan. Lalu waktu yang dijanjiin Aris juga datang, yaitu adalah menangkap seekor ikan yang bernama Zanas. Dan kali ini kayaknya nih orang tuh butuh banget dimanja gitu bro ya. Kapan kayak gitu ya? Sumpah dari kemarin tuh gue kalau anime romance lo bilang Wenya gitu. Kupukul juga kalau lama-lama. Kesel aku. Wenya. Kau juga sama ternyata. Ya, di sini Melvi tuh nggak bisa nyelamatin diri dari manjaan dari Ares gitu kan. Bahkan di depan Z, nih orang tuh tetap aja gitu mau dimanja sama Melvi gitu bang. Bang kapan bang episode ini kayak gini bang? Bang kapan bang? Udah jangan ngarep kau kayak gitu, nggak bakal. Ya singkat saja mereka tuh udah berada di sungai dan kali ini akan pakai lingkaran sihir yang berada di kertas minyak. Ya kali ini mereka pun akan mematikan Janasnya dulu bro ya, karena ini ikan gitu bro ya. Dan setelah Janas itu wafat, Melvi pun menyerap energi sihir yang ada di dalam Janas. Lalu ada mas-mas keren yang memotong kepala Zanas gitu bro ya. Kau mau buatku ngomong kayak gini ya kayak. Kan emang bener itu keren banget gitu Mas Aris. Jadi ya udah gas. Ya keren. Wen ya. Kupukul atau kau pukul sendiri itu? Ya. Kena mulu. Kayak kebalik dah ini dah. Seharusnya gua yang mariin kau, malah kau yang mariin aku. Agak lain, bah. Lanjut. Singkat saja, setelah bersihin jeruan Janas dan kepala Janas, mereka pun pergi nih kembali ke benteng mereka. Dan di sini mereka tuh akan membuat Janas goreng tepung ya kan. Dan kenalin, namanya itu adalah Amri. Di sini dialah yang akan mengulti Janas ya kan, dan memisahkan antara daging dan juga tulang-tulangnya. Lalu setelah selesai langsung aja ada tuh gas masak Janas goreng tepung. Ya di sini Melvi tuh juga ngajarin sedikit cara teknik masak yang enak. Kayak menggoreng 2 kali kan. Yang pertama di minyak yang sedang, dan kedua minyak yang sangat-sangat panas gitu bro ya. Jadi ada 2 versi ya kan, minyak pertama atau enggak. Minyak pertama, minyak kedua. Yang pertama tuh enggak terlalu kering, yang kedua kering. Dah, ininya gitu rek ya. Lanjut. Ya, Aris pun juga mau coba karena penasaran, akan tetapi hasilnya tuh kayak gosong gitu ya kan. Enggak bang, itu tuh kering enak. Oh kau aja yang nganggepnya gosong. Ya serah kau aja dah. Lanjut. Di sini Aris tuh juga harus pergi karena dia tuh harus nyiapin makanan dulu kan. Kalau dia nggak makan, semuanya nggak makan masalahnya bang. Lanjut. Di sini Melvi tuh juga akan membersihkan gitu bro ya semuanya, dan dibantu sama Z dan juga Amri. Dan singkat saja waktunya makan tuh juga udah datang. Di sini Z juga ngasih buah kabo. Ya ini tuh sebenarnya jeruk nipis lah ya kalau di sini lah ya. Dan saat Melvi mencobanya itu membuat makannya tuh kayak rasa dan juga asam segar. Tapi saat Aris coba, woi asam banget ini. Ya ternyata Aris tuh tidak bisa
makan yang asam-asam banget gitu. Tapi makan bersama Melvi itu jauh membuatnya lebih asik dan juga sangat happy. Gombal mulu lama-lama nih anak. Sat. Dan singkat saja saat udah hari yang cocok buat pergi, mereka pun cuacanya udah cocok kan, mereka pun berkemas dan akan pergi buat lanjut perjalanan mereka menuju wilayah Gilbert. Ayo Neng, kita pergi. Gas bang, nyari monster. Gak gitu bang. Enggak gitu. Kupukul lo juga. Ya kan gue yang kena marah kan sekarang kan. Seharusnya gue yang marahin dia anjir. Malah dia yang marah ke gue. Berubah ini mah. Oke lanjut. Di sini kita juga diceritain nih sama masa lalu Aris. Yang ternyata dia tuh adalah seorang pangeran di kerajaan Laideyas. Ya terdahulu ya kan. Aris ini adalah anak kedua dari seorang raja Laideyas. Ya Melvi yang tahu juga terkejut. Kok bisa sekarang itu Aris malah memimpin wilayah Gilbert gitu. Karena dulu ada wabah ya kan 17 tahun yang lalu. Yang dimana dulu pemimpin Gilbert tuh sudah tidak ada karena wabah tersebut. Dan Aris pun yang menggantikannya. Dan karena saat masih kecil Aris tuh memiliki mata magis yang sangat hebat gitu ya. Dan sedangkan kakaknya Maxim memiliki pengetahuan yang sangat luas. Karena kerajaan itu berpecah karena sang raja tuh udah tidak ada. Ya menjadilah dua fraksi Aris dan juga fraksi Maxim. Yang dimana mereka tuh mau Aris jadi raja agar bisa memperluas wilayah. Ya karena itu terjadilah perang saudara hingga dimana ayah Chaos tuh meninggal dunia bro ya. Nah itulah Aris tuh nyamperin Maxim dan bilang kalau dia tuh harus menjadi raja selanjutnya. Dan dia pun akan diadopsi oleh keluarga Gilbert. Mendengar hal itu dari seorang anak kecil, hatinya pun tergerak bro ya. Dan mulai saat itulah Maxim pun mulai memimpin. Ya walaupun masih kecil, mereka bisa kok. Apalagi mereka tuh adalah adik dan kakak. Ya walaupun satunya jadi raja dan satunya jadi adipati gitu bro ya. Jujur aja di sini mereka pun saling melengkapi hingga besar. Dan masih berhubungan dengan sangat baik kayak di episode 1 kemarin. Maxim tuh juga menyelesaikan wabah ya kan. Dan Aris juga yang menyelesaikan masalah monster yang mengganggu. Dan saat besar mereka pun juga ngasih perjanjian di mana kesatria Gilbert jika udah mengabdi selama 5 tahun mereka tuh bisa menjadi kesatria di dalam kerajaan. Dan mendengarkan cerita Ares, Melvia tuh makin semangat begitu bro ya buat penelitiannya. Dan berjanji dia tuh akan membuat penelitian yang bisa dimanfaatkan buat semua orang. Sama satu hal lagi ya kan, Melvi pun akan melindungi Aris walaupun mereka berbeda cara sama Aris. Begitu juga sebaliknya, Melvia pun hanya tidak mau melihat orang yang dia sayang itu meninggal karena energi sihir lagi bro ya. 魔毒を吸い出せたら強化した唇がしっかりつ真似事ではなくもう私は真面目にお前と一緒に生きる方法を Singkat saja mereka pun udah masuk nih ke wilayah Gilbert. Ya ini adalah Hunstar Monster yang terkenal. Begitu juga sungai yang luas bro. Padahal dunia nih tempat tuh sangat-sangat kekeringan banget ya. Tiba-tiba ada burung nih yang menyerang walaupun kecil. Mereka tuh bergerombol sekitar 20 orang. Hati-hati kena genjutsu bang. Ini enggak anime itu. Jangan kepake-pakai itu. Tsukuyomi. Dan para gagak pun nikati kecepatannya. Begitu juga pasukan Aris yang juga ikut. Bahkan sampai dipakai kacamata biar aman. Pegangan Neng. Bang mau makan gagak bang. Nah itu yang dipikirannya. Lanjut. Di sini Aris pun menggunakan sihir percepatannya dan nyuruh sebagian pasukannya buat menyerang gagak. Tapi si Aris tuh tidak bisa ikut nyerang karena dia pun sedang bersama sama Melvi. Ya Melvi punya rencana buat nurunin dia di sini dan Aris bisa mengelawan. Tapi Aris bilang tidak bisa. Kalau kau turun siapa yang mau lindungi juga? Udah diam aja di sini. Dan bilang jika mereka melewati perbatasan hutan ini mereka tuh bisa mengalahkannya dengan pasukan bantuan. Ya walaupun keadaan kayak gini bocah ini tuh masih bisa membuat Melvi tenang gitu bro ya. Ya Melvi yang ngerasa kayak jadi beban dia pun nyari cara buat dapetin gitu bro ya. Ya dimana Melvi pun menemukan kendi kuarsa yang berisikan energi sihir dari Janas kemarin. Ya di sini Melvi pun membuat lingkaran sihir di kendi kuarsa dengan banyak sihir yang dia ketahui. Tapi Melvi lupa satu hal yaitu adalah bang nama lengkapmu siapa ya bang? Ini bukan waktunya nanya itu gak sih Mel? Ya ternyata Melvi itu hanya bisa menggambar dan yang bisa mengaktifkannya itu adalah Aris bro. Jadi harus ada nama Aris ya kan. Ya setelah itu bang pakai ini bang. Aris melihat lingkaran sihir ini aman kagak bre? Ya tanpa basa-basi Aris pun memberikan sedikit darahnya dan mengaktifkan sihirnya yang dibuat sama Melvi. Dan inilah yang akan terjadi udah ya. Kayaknya itu berlebihan gak sih bang?
Tenang aja, masih ada lanjutannya kok. Nih, petasan and ledakan. Be, mantap. 普通はこんな頃きっと丸焦げね。 Tapi di sini Melvi tuh malah sadar kalau penelitiannya tuh jadi bahaya buat negara, bro ya. Karena bisa membuat daya hancur yang sangat hebat. Walaupun dagingnya itu bisa dimakan. Ya, energi sihirnya itu enggak tahu mau dibuat apa. Ya, Aris jawab, udah tenang aja. Selama ada dia tuh akan membungkam mereka semua. Lagian, kita tuh bisa menggunakan saja kayak biasanya. Seperti menjadi bahan bakar, oke? Apalagi di wilayah Galbert tuh pasti kepake gitu, bro ya. Bahkan Aris juga bilang kalau mungkin mereka tuh bisa aja berburu bareng gitu, bro ya. Ya, mendengar itu makin seneng dah nih bocah. Guys bang, nyari monster. Udah dibayangin. Udah dibayangin dong nyari monster. Udah Melvi, kamu jangan nyari monster, oke? Tak lama kemudian datanglah si Chaos malam ini dengan elang apinya dan protes. Woi, tadi tuh ledakan apa? Kayak jahanam banget kau ini, lihat orang-orang. Ya, Melvi mendengar itu kayak, itu sihir yang gue buat bang. Kau malah menghina. Wah, gue emang itu bahaya ini mah. Ya, saat Melvi mau ngaku kalau itu sihir buatannya, yang lain malah datang dan nyebut Melvi itu sangatlah imun dan menawan, yang membuat Melvi malu-malu. Woi, ini calon bini gua, woi, minggir-minggir. Wah, main lihat-lihat aja. Alah, lihatlah dikit. Kau tuh udah lihat banyak, Kun. Tiba-tiba ada suara orang Cibi anjing. Lanjut. Singkatnya, mereka pun udah sampai di kota yang sebut aja Kota Benteng. Karena ini adalah kota pertahanan yang deket banget sama hutan monster. Ya, ini adalah wilayah Galbert. Kota yang dipimpin sama Aris. Oke, langsung aja. Di sini mereka pun udah sampai nih di Kota Benteng ya. Kotanya Aris ya. Dan di sini Melvi pun diajak berkeliling nih sama Aris ya kan. Di sini bahkan Melvi itu tidak melihat tempat berdoa untuk para pengikut Roh Kudus. Ya, Aris menjawab kalau di sini jarang banget nih ada yang nyembah Roh Kudus. Tapi makan monster itu juga hal yang sangat jarang atau hal yang tabu. Tapi tenang aja, para kesatria tuh juga makan monster dalam keadaan kepepet ya. Walaupun itu membuat perut mereka merasa trauma karena pingsan sehabis makan. Singkat saja mereka pun mendarat. Singkat saja mereka pun udah mendarat. Tapi nih naga malah melihat ke arah Melvi gitu, bro ya. Kayaknya nggak lihat ke arah Melvi itu dah bang. Ternyata nih naga tuh mau makan daging royal ya kan. Ya, dibawa dulu sama Aris dan Melvi pun minta izin buat ngasih daging itu karena Mang Melvi dasarnya baik gitu. Dan nih makan rakus banger naga, minimal ngaca mas. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam kastil dan saat masuk Melvi tuh melihat ikan di dalam gerbang ya kan. Ya, di sini Melvi juga lihat, ini siapa nih kok ngembang-ngembang merah gitu kan. Ternyata itu adalah rambut Melvi yang berantakan karena percepatan tadi saat naik dragon. Padahal habis ini dia tuh mau bertemu sama banyak orang tapi malah penampilannya kayak gini. Jadi Aris yang melihat itu pun Aris yang melihat Melvi tuh tanya, kau mau makan gitu neng? Enggak semuanya tentang makan, Aris. Ya, Melvi bilang, bang mau dandan kau dulu kan kalau mau ketemu orang. Mulan panggil orang ini darurat ya kan. Lalu minta maaf dan langsung dah tuh dikasih pelayan ya kan. Ini bukan pelayan, Aris. Ini bukan pelayan, lebih kayak pengawal gitu. Ya ini mah pengawal tapi ini juga sementara jadi pelayan dulu ya kan. Dan kenalin namanya itu adalah Blanche si kapten, si wakil kapten, dan juga Lilian yang baru anak-anak. Ya bukan anak-anak juga sih ya, sama ke umurnya. Ya, mereka adalah kesatria wanita yang disuruh buat menjaga Melvi sebentar agar bisa istirahat. Tapi sebelum itu, selamat istirahat Tuan Putri. Ya, setelah Melvi masuk, Mulan bilang, laporin woi Kang Cepu. Ya, di sini Melvi pun gendong sama Blanche ya. Walaupun Blanche nih cewek, tapi dia sangat keren banget gitu, bro. Sepek momi-momi gitu. Sibal. Ya, saat Melvi udah duduk, di sini mereka bertiga tuh bersumpah setia nih kepada Melvi dengan memberikan pedangnya. Tapi menurut Melvi, dia tuh masih belum pantas untuk menerimanya. Apalagi mereka tuh baru kenal sama Melvi kan. Pasti mereka tuh belum menerima Melvi dengan tulus. Jadi Melvi bilang, serahkan saja pedang kalian saat kalian tuh udah anggap aku sebagai nyonya kalian. Jika belum, ya udah bawa dulu aja nggak apa-apa kok. Dan mendengar itu mereka pun menerima arahan dari Melvi. Ya, terlepas dari itu Melvi tuh tanya apakah Balance tuh menempa di tempat yang sama gitu kan kayak Ares. Balance jawab iya dan Melvi minta, boleh kenalin gak neng? Dan singkatnya Balance tuh nyisir rambut Melvi. Tapi kayaknya sulit banget gitu bro ya, rambut Melvi tuh yang bermakan banget dah. Intinya tuh angel banget lah buat disisir gitu ya. Tapi Melvi bilang, neng bisa dikembangin aja nggak? Soalnya
dia suka gitu. Oh ya udah Neng, gas lanjut aja. Ya, pada akhirnya balance pun langsung ya kan. Tenang aja Mbak, kita atur semuanya, oke. Pada akhirnya jadi juga tuh rambut ya. Dan dengerin kalau balance tuh udah punya anak 2, yang berarti dia udah nikah, oke. Dan balance juga bilang, apakah yakin perempuan kayak Melvi ini mau buat pedang gitu bro ya. Ya dengan tegas Melvi bilang, iya tentu aja karena itu tuh dibuat-buat monster-monster gitu bro dan dibuat dimakan. Lalu diatin lah tuh pisau-pisau yang digunakan sama Melvi yang udah dipakai bertahun-tahun. Lian juga tanya apakah benar kalau Melvi tuh makan monster. Ya langsung ditutup mulut dah tuh sama si Natalia. Ya Melvi bilang, ya kok dia melakukannya, dia tuh mau makan monster. Kali ini Lian tanya lagi, apakah monster itu benar-benar enak untuk dimakan? Langsung diusir dah tuh sama Balance karena berbicara sangat tidak sopan. Tapi menurut Melvi umur segitu memang lagi penasaran-penasarannya gitu bro ya. Melvi tanya, mending makan apa? Saran-saran. Lilian saran gitu kan. Buah screamboard mbak. Ya mendengar itu jiwa Melvi yang penyuka makanan monster gitu. Ya udah gas aja. Ini beneran makan kita bre. Ye makan buah iblis itu. Woi, mua iblis, muzan rai kita. Salah server meneh kowe. Oh Ciani. Singkat saja di kamar Aris dia tuh sedang ngomongin sesuatu nih sama Mulan. Ya tentang gagak yang ngamuk apalagi ya kan kayak dipimpin sama salah satu burung. Ya ini tuh udah jadi kecurigaan banget gitu bro ya. Jika itu benar Aris pikir dia tuh butuh orang yang bisa dipercaya kayak Mulan. Contohnya. Tapi tiba-tiba ada orang datang nih yang membuat Aris menggunakan pedangnya. Ternyata orang itu adalah Chaos gitu ya. Ya langsung kena marah dah tuh sama Chaos ya kan. Ya lagian Chaos nih lewat jalan rahasia gitu bro ya. Yang membuat Aris terkejut. Tapi hal ini tuh malah ngebuat Aris takut. Ya, ternyata Chaos marah karena Aris tuh ceroboh banget. Padahal Chaos tuh lagi nyiapin orang buat bisa ngurus Melvi. Ya, yang akan menjadi pelayan Melvi itu adalah kakak dari apa namanya? Kakak dari Mulan, terus ibunya Chaos gitu kan. Dan satu lagi nyonya siapa gue lupa namanya. Ya mending kita lanjut aja ya. Ya, saat mereka bertiga udah keluar waktunya mereka pun melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Yang dimana langsung aja disindir sama Chaos tanpa amun. Ya untungnya udah dikasih sihir penghalang sama Chaos gitu. Jadi amanah itu mau trash kenceng apapun, setrek-trek apapun, jadi nggak bakal denger tuh dunia luar. Ya di sini Mulan tuh juga terkejut kalau yang ngebuat sihir tadi itu adalah Melvi bro. Di bagi Mulan itu tuh sangat jenius karena bisa membuat lingkaran sihir yang sangat hebat. Ya karena di zaman ini tuh apa lingkaran sihir tuh jarang banget digunakan gitu bro ya. Apalagi lingkaran sihir itu adalah sihir kuno. Jadi ya itu sangat-sangat jenius bro jadi bagi Mulan. Ya Aris juga berpesan ke Mulan buat tutup diam gitu. Tutup mulut kau ya. Karena Mulan tuh akan ditugaskan buat penjaga Melvi bersama Regu Balance. Ya walaupun wilayah ini aman tapi bagi Aris masih tidak aman bro. Jadi menyuruh Mulan buat menjaga hal ini. Dan saat pembicaraan udah selesai Chaos pun langsung aja ngangkat pedang dan nyerang Aris. Untungnya bisa ditahan gitu bro sama Aris. Ya di sini Chaos tuh marah karena mereka tuh makan Zenas tanpa dirinya gitu bro ya. Oh alah, makanan ternyata iki. Ya Allah, kok ya malah ribut-ribut iki. Tak masake yo. Iso masak atau kowe? Ra iso paling kowe ya. Siap lanjut wae coy. どういうことでしょう美味しいザナスを私のいないkakakおかく Lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan bilang kalau hutan tuh sedang dalam bahaya bro ya. Monster sedang mengamuk. Jadi Aris tuh pergi sebentar buat mengurus semuanya. Ya Melvi mendengar itu tuh hanya tanya apa ya yang bisa dia bantu gitu. Aris bilang dah tenang aja kau tunggu sini. Jadi gimana ada yang mau dititip kagak nih nanti ku ambilin atau ku apa kuburu gitu. Melvi bilang kalau dia tuh ingin memakan buah Screamboard. Ya semua pun terkejut. Tapi beda dengan Lilian yang seneng banget karena dia juga mau makan buah itu. Apalagi Mulan yang teringat akan masa lalunya yang sangat kelam dengan buah Screamboard itu ya. Tapi Melvi juga bilang yang terpenting itu adalah Aris pulang dengan selamat bro. Dan singkat cerita 3 hari kemudian Aris pun udah kembali nih. Di sini mereka pun langsung melepaskan rindu. Ya di sini Aris tuh capek banget jadi mau tidur dulu ya bro ya. Tapi Aris menemukan buah dan juga hewan yang menarik. Ya di sini Aris tuh akan istirahat sebentar karena buat memulihkan tenaganya dan tidur sebentar. Ya di sini Melvi sama Ciwi-Cibu juga bersiap buat makan buah ini yang udah dihisap energi sihirnya. Singkat saja saat mereka tuh semua udah ngiler ya kan mereka pun nyucup nih nyicip buah ini ya kan. Yang awalnya mereka tuh kayak punya rasa trauma sama nih buah, tapi saat gigitan pertama manisnya ya ini pun juga lumer banget nih buahnya ya kan. Buah ini tuh kayak alpukat tapi dalamnya tuh kayak puding bro.
Jadi saat dimakan ada manis-manisnya juga dan juga lumer gitu di mulut. Ya ini adalah buah manis yang mirip kayak nektar tapi lebih manis nih buah. Bahkan Lilian tuh sangat bahagia banget makannya dan saat dua orang ini makan, weh bete ini. Enak banget nih, manis banget dan traumanya pun seketika langsung hilang memakan buah itu ya. Dan setelah puas makan nih buah, mereka pun juga akan menyiapkannya sisanya buat Mamang Aris. Ya, walaupun Aris juga punya trauma sama nih buah ya kan. Melvi tuh mau menghilangkan rasa tuh trauma. Lalu di sini mereka berdua pun juga minta maaf karena telah membuat Melvi tuh kayak nganggap tidak serius buat makan monster. Ya Melvi bilang udah lagian dia juga orang barbar kok yang bisa membuat berbuat jahat pada mereka kayak buka jendela membuang makanannya Dragon lalu membenci Aris dan meninggalkan wilayah ini. Tetapi omongan yang menyakitkan itu didengar sama Aris itu bro ya, yang ternyata nih orang tuh ngintip itu dari pintu tersembunyi yang terhubung lewat kamarnya. Ya hal itu langsung dah tuh membuat Aris murung, bahkan membuat Melvi klarifikasi gitu bro ya. これからすぐに公爵様のことを嫌いにな。いや、これから俺を嫌いになってマーシャルレイドに帰ると。 Waktunya menjadi El klarifikasi. Lanjut. Dan begitu juga Natalie ya kan, dan begitu juga dengan Natalie, Lilian dan juga Belen yang jadi ikut El klarifikasi gitu bro ya. Yang paling cepu ya Lilian karena bilang akan membuatkan Aris tersenyum dengan buah ini gitu bro. Yang ternyata Aris ini juga sedang menjahili Melvi gitu bro ya. Anjir lah, kena lagi gua, dasar penipu. 誤解なんてしていない。少しからかっただけだ。どう Ya Melvi pun minta maaf karena bicara kayak gitu. Ya Aris juga bilang gak apa-apa lagian gitu. Oke lah ya, tapi gak bagus juga buat jantung Aris gitu bro ya. Tapi di sini Aris tuh tidak membawa tangan kosong. Ternyata dia membawa satu barang lagi, bukan barang sih, lebih tepatnya hewan, yaitu adalah bayi serigala langit. Ya nih hewan tuh adalah sebagai pelindung wilayah ini, tapi masih bayi. Ya saat besar dia tuh menjadi lambang gitu bro ya, lambang pelindung dari wilayah Galbart. Saat besar, kalau saat bayi ya udah gitu aja. Ya wujud ini sih imut banget gitu bro ya. Ini juga pertama kali nih Aris memelihara hewan ini. Jadi masih belum tahu mau makan apa. Tapi Melvi bilang, kalau daging monster gimana? Yes, coba aja dah, penasaran gua. Ya Aris pun nyuruh mereka bertiga buat nyiapin pakan buat si serigala ini ya. Dan di sini tinggal mereka berdua aja. Ini serigala kagak dianggap apa gimana? Dianggap kok. Ya mereka tuh sedang bertiga, satunya ngelus serigala, satunya ngelus orang. Wen ya bang kayak gitu. Udahlah lupain, mending lanjut aja ya kan. Lalu makanan buat serigala pun juga udah datang. Tapi ini serigala tuh juga kayaknya tuh mau membuangkan sesuatu dari belakang gitu. Ya kalian tahu apa itu? Ya kalau di dalam bas. Ya emang ya kan merawat hewan tuh memang repot gitu. Tapi ya udahlah mending kita rawat aja. Lagian hewan itu adalah pelindung bagi wilayah ini bro ya. Jadi ya pasalnya juga dipelihara. Dan singkat cerita beberapa hari kemudian Melvi pun akan memperkenalkan dirinya kepada semua orang di kastil. ガルブレイスの公爵夫人。私は悪名高い悪食霊嬢。行くわよ、メルフィエラ。 Ya setelah berdandan baik dan sangat cute dan sangat manis dan sangat cantik, mereka pun mau memperkenalkan dirinya. Tapi dengan semua orang. Bahkan saat semua orang berada di tempat makan. Awalnya Melvi tuh merasa takut, tapi dengan keberaniannya dan juga diangkat sama Babang Aris gitu ya. Melvi pun memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Kalau dia tuh adalah tunangan dari Aris. Bahkan semua orang tuh memuji Melvi karena parasnya dan keemutannya itu dari Melvi. Ya, setelah memperkenalkan, singkat saja semua orang pun bersolang atas kehadiran Melvi. Bahkan ngajak mereka semua buat makan bersama. Ya ini adalah langkah awal buat Melvi ya kan, yang dimana untuk menjadi tunangan Aris dan udah diterima sama semua orang yang ada di kastil ini. Ya pada akhirnya mereka pun akhirnya makan bersama dengan semua orang. Ya saat mereka makan Melvi tuh ngingetin kalau Aris tuh juga harus makan sayur juga gitu bro ya. Ya dengan pede ya nih orang tuh makan sayur dengan bilang tentu saja aku akan makan kok, aku suka sayur. もちろん野菜も食べるぞ。Anjir pompin gua pembohong anjing. Oke. Ya, semua tuh juga penasaran bagaimana mereka tuh bisa jadi sampai sekarang. Ya, Melvi pun nyeritain gitu ya pertemuannya dengan Aris dan ketampanan Babang Aris gitu bro ya. Kok ada yang aneh ya? Bener bang, ada yang aneh juga gue merasa. Kok bisa gitu ya? Lah yo, padahal orang ngono bang. Suara siapa lagi nih yang masuk? Udah cukup, jangan banyak-banyak. Lanjut. Tak lama kemudian ada orang datang yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah Galeo ya. Dia adalah pandai besi yang membuat
pedang Aris dan juga Balance. Dia pun duduk di depan mereka berdua. Ya di sini Galio tuh akan menguji Melfi kan, karena Balio tuh hanya mau membuat pedang yang dimana orang itu tuh udah diakui sama Galio gitu bro ya. Ya Galio pun mengeluarkan sebuah tuak yang di dalamnya tuh ada ular. Ya tapi ini ular tuh malah dijadikan minuman gitu. Gue juga baru tahu anjir. Galio juga bilang katanya kau suka makan monster ya. Jadi guys, kita lihat seberapa kuat tekad kau ya. Ya dengan tekad Melfi pun langsung aja mencoba karena demi mendapatkan pedang yang bagus buat dirinya. Galio pun langsung menyodorkan segelas buat diminum. Ya tentu aja langsung diminum dah tuh sama Melfi ya kan. Dan semua orang pun langsung kaget karena Melfi minumnya sekali tekukan gitu. Bahkan Melfi tuh juga muji gitu bro, rasa dari tuak ini. Bagi Melfi ini tuh nikmat banget. Si Chaos bilang kalau seharusnya tuak itu tuh diminum dengan air hangat dulu, bukan langsung diminum secara mentah-mentah. Kuat juga nih cewek buat minum ya. Emang dasarnya emang kuat sih. メルフィ無理はするなよ。メルフィーラ様。そのお酒はそのままのお強いようで。 Ya mereka semua tuh juga akan makan daging monster. Dan ternyata semua orang tuh nganggap kalau ini tuh benar-benar enak bro. Bahkan juga terkejut, kok bisa daging monster terus enak ini gitu bro ya. Dan begitu juga Galio yang udah mabuk dan banyak makan gitu. Tapi untungnya ada counter Galio, yaitu adalah istrinya sendiri yaitu Balance. Dah ayo pulang. Baik. Hei putri, besok bawa pisaumu ya ke rumahku. Oke, bye bye. Ya di sini Melfi pun senang karena semua orang di kastil tuh udah menerimanya dengan baik. Dan keesokan harinya Melfi juga baik-baik aja setelah minum tuak kemarin saat dikunjungi sama Chaos dan juga Ares. Bahkan serigala ini tuh juga ikut masuk gitu. Astaga hewan. Ya di sini serigala ini tuh juga bisa terbang pakai sihir di kakinya. Bahkan dia tuh juga udah tertarik nih sama Melfi dan juga Ares. Tapi kalau sama Chaos enggak ya. Enggak sama Chaos dia tertarik. Bagi Chaos mereka berdua tuh udah kayak pasangan. Iya pasangan yang merepotkan dirinya gitu kan. Siap lanjut. Ya buat mencari ibu serigala itu Ares tuh juga akan berangkat nih. Begitu juga buat Mari yang akan diajak ke hutan monster. Ya tentu aja ya kan nih cewek tuh ikut Ares ya kan. Apalagi demi penelitiannya dan makan monster pastinya. Dan tamat. 似た者同士でしょうね。行かせてください。ギラファンにギラファンはいけそうな見た目だが。くださいね。お母様。 Ya sampai sini aja kisah Melfi dan juga Ares gitu bro ya. Yang berawal dari pertemuan yang gak bisa dibilang cukup baik gitu bro ya. Tapi ketemu di pesta lalu saling tertarik satu sama lain. Punya hubungan yang gak biasa sama-sama monster gitu. Maksudnya sama-sama yang satu suka makan monster, satunya lagi membasmi monster. Ya emang cocok lah ya. Dan soal ada season selanjutnya atau enggak, jujur admin belum tahu juga gitu bro ya. Soalnya admin tuh ngikutin cuman versi anime aja. Tapi menurut pribadi anime ini tuh termasuk tetap santai gitu kan. Menarik lah buat diikutin gitu. Ada Aris yang dijuluki Adipati Berdarah ya kan. Sosok yang kelihatan serem dan dingin. Terus ada Melfi juga, cewek yang hobi makan ya kan. Tapi bikin orang merinding karena makannya makan monster, bukan daging biasa ya. Dan akhir kata hubungan mereka tuh terasa natural, bukan karena dunia ini mendukung, tapi karena mereka memang saling menerima dan saling melengkapi aja gitu. Dan dari situ juga anime itu ngasih pesan sederhana. Kadang yang dianggap aneh bukan salah dunia gitu bro ya. Sebenarnya cuman belum dipahami aja dengan benar oleh dunia. Jadi kalau kalian suka, udah pasti suka lah sama anime ini, oke? Udahlah, suka-suka aja, oke? Biar gue bahagia. Oke, jangan lupa buat di subscribe dan di like dan komen juga. Pertama bang, kedua bang, gue yang pertama intinya. Dan sampai lu jumpa di alur cerita anime berikutnya. Tetap bareng gue. Gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua buka opening 3 kali bre. Ya walaupun di seluruh arus cerita nanti bakal di-cut ya. Bye bye semuanya. Sampai jumpa. Ami Unger. Bye bye.